Dan pada malam hari ini kita kembali dalam acara Zoom Academy bersama Bang Kensi. Dan nanti akan disampaikan beberapa materi penting di dalam komunitas kita, Metaforce. Dan pastinya acara ini disiarkan juga di channel YouTube. Teman-teman yang tidak bisa mengikuti di Zoom, bisa mengikuti di channel YouTube kami. Ya, sudah banyak yang menunggu. Hari ini ada acara apa? Pastinya banyak akan pertanyaan nanti dan akan kita jawab setelah sesi tanya jawab, sesi presentasi. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita mulai acara ini. Dan saya waktu dan presentasi saya haturkan buat Bang Kensi. Silakan Bang. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, sehat pastinya, ceria selalu. Dan kita ngumpul lagi di Zoom Power Team Academy. Ini adalah fasilitas yang kita buat sebuah forum online yang mana kita bisa bersatu, ngobrol bareng, terdiri dari banyak provinsi bergabung di dalam suatu forum untuk mendapatkan informasi, untuk menyampaikan sebuah gagasan untuk sesuatu pertanyaan yang akan kita sharingkan di sesi tanya jawab. Harapannya kita terus berdiri bersama proyek ini. Proyek ini membutuhkan waktu dan proses pengembangan untuk pembentukan ekosistemnya. Elemen-elemen terus ditingkatkan. Di sisi lain ada beberapa kendala dalam logik program. Tapi di sisi lain programmer terus melakukan peningkatan untuk memaksimalkan program berjalan dengan baik. Kita sebentar lagi akan mendapatkan sebuah kabar baik, yaitu distribusi dividen bonus dari program NFT Royalty. Dan kita harus memahami betul tentang NFT itu sendiri. Dan malam ini saya akan membahas topik tentang NFT. Apa yang kami bahas, apa yang kami sampaikan di dalam materi itu adalah sebuah pemahaman. Dan pastinya pemahaman itu akan terus ditingkatkan. Metaforce terus berjalan, kita terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman kita untuk memaksimalkan pengembangan proyek ini. Kita akan masuk di beberapa proyek, kedepannya ada Metaverse, belum lagi Force Queen, yang mana itu sumber uang yang akan terjadi di dalam ekosistem ini. Nah, dengan adanya elemen yang sangat banyak, sumber uang yang sangat banyak, itu semua mempunyai fungsional, itu juga mempunyai nilai yang pastinya akan kita dapatkan secara bertahap. Akan kita dapatkan secara bertahap melewati beberapa proses pastinya, dan proses itu harus kita lalui. Oke teman-teman, saya akan masuk ke sesi materi. Dan nanti teman-teman bisa menanyakan di sesi tanya jawab dengan cara raise hand dan menulis di kolom chat. Saya akan sharing satu materi. Oke, setting. Oke, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Teman-teman, tema malam ini kita akan membahas dan melihat lebih jauh manfaat dan nilai dari NFT ini sendiri. NFT adalah sebuah aset yang mana aset ini cukup lama di-develop, beberapa peluncuran terjadi, dan itu pun melakukan beberapa perubahan, ya, meningkatkan dari sisi keamanan dan keadilannya di dalam logik programnya. NFT masuk ke versi 3, artinya itu adalah final dari aset tersebut yang siap menjadi aset masa depan. Nah, di sini kami akan menyampaikan tentang ini, bagaimana fungsionalnya, bagaimana nilainya, apa manfaatnya untuk kita. Nah, tujuan akademi ini pastinya memahami manfaat, tujuan mendapatkan NFT royalty. Ya, pastinya dengan adanya NFT kita mendapatkan suatu aset, nilai tambah, ya, dari apa yang kita dapatkan dari produk utamanya. Nah, dalam hal ini pastinya ada beberapa proses yang harus dilalui untuk mendapatkan ini, dan beberapa proses juga untuk mendapatkan manfaat dan nilai dari aset ini.
Teman-teman, Akademi Power Team banyak diluncurkan baik strategi, blockchain teknologi, dan elemen dalam metaverse ekosistem, dan bahkan produknya terus kita lakukan dalam hal informasi. Teman-teman bisa mengakses YouTube channel Power Team. Nah, di sini saya ingin menyampaikan garis besar NFT royalty. Jadi, NFT royalty ini adalah aset digital, ya. Nah, teman-teman mungkin selama ini memahami aset digital itu adalah cryptocurrency. Ada aset digital yang kedua, ya, yang baru berkembang, yaitu NFT. Nah, untuk NFT royalty ini sendiri adalah aset digital dalam format NFT, ya, yang bisa diperjualbelikan di market eksternal dan internal nantinya. Karena di dalam metaverse ini ada marketnya sendiri nanti untuk NFT ini, ya. Kemudian juga bisa dilakukan proses transfer atau jual beli sesama mitra. Finalnya di situ nantinya. Oke, walaupun pada saat ini belum memungkinkan. Oke. Nah, apa itu bonus royalty? Jadi dengan adanya NFT royalty itu adalah untuk mendapatkan manfaat atau fungsional dari NFT royalty itu. Royalty NFT adalah program status di mana Anda menerima bonus royalty setiap bulan bagi pemilik NFT royalty. Jadi kalau teman-teman memiliki NFT royalty, artinya ada hak mendapatkan dividen bonus yang akan dibagikan, akan didistribusikan start di tanggal ini. Ya, sekarang tanggal 26 berdasarkan informasi dari official itu akan di-runningkan hari ini. Sekarang jam 9 Indonesia lebih dahulu 4 jam, ya, artinya sekarang Moskow sekitar sore hari. Oke. Nah, jadi kita menunggu itu dan kita lihat apa yang terjadi, berapa yang kita dapatkan. Tapi teman-teman harus memahami, berapapun yang didapat dari dividen bonus itu bukan pendapatan 1 bulan aja, tapi secara kontinu selamanya. Semakin besar ekosistem metaverse bertumbuh juga, NFT juga akan mengikuti, hasilnya juga akan mengikuti dan semakin besar. Polanya seperti itu. Nah, dalam hal dividen bonus, pendapatan bulanan di NFT royalty ini itu bukan dalam hal kamuflase profit, tapi memang apa yang kita dapatkan itu sesuai atau ada sebab akibatnya. Nah, sebab akibat yang timbul yang menyebabkan bonus itu terjadi setiap bulan itu pastinya dari perputaran ekosistem, ya. Ada dana yang mana dana itu masuk ke dalam smart contract, yang mana smart contract itu nanti akan mengimplementasikan 30% untuk didistribusikan melalui format NFT. Polanya seperti itu. Nah, manfaat kepemilikan NFT royalty, ya, manfaatnya. Jadi ada banyak NFT di luaran sana mempunyai fungsional yang berbeda sehingga menumbuhkan nilai. Ya, ada beberapa NFT yang mana nilainya tumbuh karena keunikannya. Beberapa NFT yang mana nilainya tumbuh karena fungsionalnya untuk bermain game, mengakses dunia digital. Bahkan ada beberapa NFT yang diciptakan sebagai tiket, ya, dalam hal seminar offline misalnya. Jadi NFT sekarang sudah banyak digunakan di dalam pengembangan, di dalam seni, di dalam karya-karya, khususnya di dalam sebuah tiket, ya, pada umumnya seperti itu. Nah, menariknya NFT royalty ini satu-satunya di dunia, artinya implementasi dividen bonus dalam hal kepemilikan hak untuk mendapatkan hasil setiap bulan itu baru diimplementasikan di metaverse, ya. NFT royalty ini adalah proyek pertamanya NFT yang mempunyai fungsional yang sangat menarik, unik, ya. Rata-rata untuk mendapatkan dividen bonus di dalam suatu perusahaan biasanya kita melalui saham, tapi ini kita menggunakan format NFT sebagai hak kepemilikan untuk pembagian dividen bonusnya. Nah, teman-teman, dalam hal distribusinya, Metaverse menyiapkan 7 jenis NFT, ya. Dari 30% alokasi dana ini akan didistribusikan ke 7 jenis NFT ini. Nah, mana yang teman-teman pegang, mana yang teman-teman simpan itu tergantung dari proses yang teman-teman lakukan, perjuangan yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan aset ini. Oke. Nah, dalam hal ini teman-teman sudah memahami fungsionalnya dan sudah mengerti bahwa NFT ini adalah aset,
ya. Oke, bisa diperjualbelikan asetnya itu sendiri, kemudian aset itu kita simpan, maka akan mendapatkan manfaat fungsional kepemilikan bonus bulanan. Oke. Nah, dengan adanya peluncuran NFT itu sebenarnya akan terjadi yang namanya perluasan market. Nah, jadi teman-teman harus memahami kalau dulu kita mengembangkan Metaverse itu, kita bercerita tentang pemasaran matriknya. Kita bercerita tentang bonus 100%-nya. Nah, tapi dengan adanya peluncuran NFT ini, maka kita meningkatkan value, nilai, dan marketnya juga akan meningkat pastinya. Dengan adanya NFT yang menghasilkan dividen bonus, kita bisa masuk ke ranah investor juga. Apalagi nanti setelah implementasinya terjadi dan kita sudah mempunyai pembuktian untuk itu. Oke. Apalagi OpenSea dibuka dengan nilai NFT yang nyata. Apalagi NFT market internalnya dibuka dengan nilai yang meningkat. Maka ini adalah nilai jual yang cukup baik untuk ke ranah menargetkan target market investor level. Oke. Nah, selain dari itu juga dengan adanya peluncuran NFT, maka Metaverse akan menjadi sebuah perluasan, ya, menargetkan NFT investment. Nah, di luaran sana banyak orang yang mengkoleksi NFT, ya, menyimpan NFT dengan harapan kenaikannya. Tapi di sini di Metaverse kita mengkoleksi NFT dan mendapatkan manfaat bulanannya. Ya, banyak orang membeli NFT, membiarkannya supaya harganya naik, harganya menarik, nanti mereka jual lagi. Mereka simpan selama 6 bulan. Selama 6 bulan mereka tidak menghasilkan, tapi mereka selalu berharap NFT-nya itu harganya tinggi. Polanya seperti itu. Nah, bayangkan dengan adanya NFT royalty, selain kita menunggu harganya menjadi tinggi, dengan pertumbuhan ekosistem yang terus berkembang, NFT yang kita pegang juga ada hasilnya setiap bulan. Ya, mungkin tidak terlalu besar, mungkin tidak sampai ya ratusan juta, tapi itu continue. Itu juga berkembang seiring berjalannya pengembangan dari Metaverse ekosistem. Nah, selain dari itu juga dengan adanya NFT pastinya juga akan meningkatkan ke target market, ya, di NFT collection, ya, serta NFT Metaverse, NFT royalty fungsionalnya juga akan ditingkatkan masuk di dalam dunia digital. Nah, implementasinya akan dirilis setelah Metaverse di-develop atau diluncurkan nantinya setelah menuju roadmap yang sudah ditentukan. Nah, jadi jelas bahwa ini adalah nilai, yang mana nilai atau manfaat jelas NFT ini adalah untuk memperluas market, menjangkau market. Kalau dulu orang tidak tertarik dengan pemasaran program, maka sekarang ada NFT-nya. Kalau dulu orang tidak tertarik dengan NFT-nya, kedepannya ada Porsche Coin yang nilainya bertumbuh. Kalau masih tetap juga tidak tertarik, kita ada Metaverse. Kalau memang sudah tidak tertarik juga dengan Metaverse, artinya memang tidak mempunyai kemauan untuk melihat potensi dari pendapatan dari blockchain teknologi. Era berubah, era terus bergeser, ya. Kita sudah berbisnis dengan kenyamanan dari rumah. Kita sudah mendapatkan aset digital yang dulu aset yang kita tahu adalah rumah, emas. Sekarang ada banyak aset, ya. Online itu sama seperti offline. Sekarang dengan adanya teknologi yang semakin maju, kita semakin mudah. Buktinya sekarang kita bisa ngumpul bersama-sama, terdiri dari banyak provinsi, ya, di dalam suatu forum. Kita bisa menyampaikan materi, kita bisa bercerita, ngobrol, semuanya mungkin terjadi, ya. Ini berkat dari teknologi. Kita manfaatkan teknologi, kita ambil sisi positifnya dalam hal merubah finansial kita secara besar-besaran. Peluang ini cukup bagus karena marketnya masih cukup luas, karena ini adalah hal baru. Hal baru pastinya marketnya belum banyak disentuh. Nah, tugas kita yang sudah bergabung, bagaimana caranya kita memahami, mendekatkan proyek ini kepada orang-orang yang belum mengerti tentang blockchain teknologi, produk-produk atau aset-aset yang diciptakan dari blockchain teknologi. Oke. Nah, nilai jual, motivasi dan reward.
Nah, dengan peluncuran NFT, pastinya NFT royalty adalah nilai jual program aset matrix system yang merupakan produk utama Metaverse. Kalau teman-teman selama ini sulit mungkin ya memasarkan program itu sendiri, teman-teman memasarkan program tersebut. Untuk apa program tersebut? Untuk sistem bisnis, bonusnya 100%, permanen, selamanya sistem akan ada. Orang-orang belum tertarik. Nah, dengan adanya NFT, semoga ya menambah nilai jual dari pemasaran program matriknya, universe-nya, tekstilnya. Nah, itu harus dipahami sampai di situ. Ya, teman-teman juga harus meningkatkan value dari program yang kita pasarkan. Dari mana? Dari NFT. Ya. Kemudian motivasi dan reward. Ya, royalty NFT membantu memperkuat motivasi kita untuk meningkatkan level dan terus membangun proyek ini. Kenapa? Kalau teman-teman mempunyai NFT, pasti akan selalu mengembangkan proyek ini. Kenapa? Karena hasil dividen bonus yang kita dapatkan pastinya dari pertumbuhan dari ekosistem Metaverse. Ya. Dan pastinya juga mendorong perkembangan komunitas. Jadi dengan adanya NFT yang merupakan hak atau reward yang kita dapatkan, ya kita akan berkembang. Nah, kalau dulu kita mengenal reward dapat mobil, kalau dulu kita kenal reward dapat emas, sekarang reward yang kita dapatkan berupa aset NFT. Aset NFT yang mempunyai fungsional. Kalau dulu dapat reward mobil, ya, yang mempunyai fungsional untuk digunakan sehari-hari. Ini berbeda, ya. Ada pergeseran, ada pemahaman yang lebih. Nah, hal seperti ini harus kita pahami bareng-bareng bahwa apa yang kita dapatkan itu sebuah reward, ya, motivasi kita untuk mengejar itu. Oke. Nah, teman-teman akan mendapatkan keuntungan pastinya dengan memegang NFT dan menjaga keseimbangan sistem ini. Oke, dengan adanya NFT diluncurkan pasti ada keseimbangan. Kita ada hak di situ di dalam ekosistem ini. Nah, jadi ada semacam kecintaan karena kita mempunyai hak atau bahasa dalam pemahaman awamnya saham. Ketika teman-teman mempunyai saham di suatu perusahaan, teman-teman pasti akan mendukung perusahaan tersebut agar terus meningkat. Kasusnya akan sama di Project Metaverse. Teman-teman memegang NFT itu karena NFT itu menghasilkan dividen bonus, maka teman-teman akan selalu mendukung proyek ini dan sehingga terjadilah yang namanya keseimbangan. Oke. Nah, NFT sebagai nilai jual untuk pemasaran program aset matrix system dan mempercepat distribusi penjualan Force-Queen. Nah, di sini saya detailkan lagi. Dalam hal tekstil matrix, di sini ada 12 level. Dengan adanya peluncuran NFT, artinya teman-teman harus memenuhi ya pembelian untuk tekstil matrix minimal 5 level. Dengan 5 level artinya syarat pertama ditembus dalam hal untuk syarat mendapatkan NFT. Tidak sampai di situ, teman-teman juga harus membeli program Universe minimal 3 tier level, itu pun hanya untuk mendapatkan jas NFT dan sedikit energi. Oke. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas atau mendapatkan dividen atau NFT aktivator NFT level 1? Ya, teman-teman harus meningkatkan level sampai level 7. Nggak harus sekarang, ya, nggak harus sekarang. Bisnis ini tidak akan kemana-mana. Bisnis ini akan ada selamanya. Tugas kita hanyalah fokus, komitmen, dan konsisten. Kita ikutin prosesnya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan apa yang menjadi target, apa yang kita harapkan. Kalau sekarang masih tier 2, ya, dengan menyimpan energi sejumlah tier 2, maka kedepannya kita juga bisa meningkatkan secara bertahap. Mungkin sulit Universe dipasarkan saat ini, tapi ketika fungsional Metaverse diaktifkan, maka ini juga akan semakin mudah. Tekstil mungkin sulit untuk saat ini dipasarkan, karena tekstil dan Universe sebagai sistem bisnis permanen aja. Tapi kedepannya tekstil matrix juga akan ditingkatkan. Sekarang tekstil matrix mendapatkan cashback berupa TR token, token reward. Kedepannya TR token akan dihentikan dan fungsionalnya akan dipindahkan ke hal lain. Maka dengan kedepannya tekstil matrix akan terhubung penuh ke inner balance, ke program inti. Manfaatnya akan lebih, ya.
Nah, hal-hal seperti itu kita harus menunggu, kita mengikuti prosesnya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita pasarkan hari ini, kita pasarkan. Tekstil matrik menghasilkan uang, kita lakukan pemasaran. Kita lakukan informasinya, kampanyenya. Sebarkan informasi proyek ini kepada orang lain dengan niat awal untuk manfaat, penciptaan peluang. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama-sama. Dengan adanya NFT, ini akan menumbuhkan, ya, akan menciptakan nilai dari program utama kita, yaitu tekstil dan universe, serta mempercepat distribusi dari Porsquin. Semakin cepat Porsquin terjual habis, maka kita akan masuk ke roadmap berikutnya, yaitu listing market. Ya, 80% terjual. Dan sisanya 20% itu bisa teman-teman dapatkan melalui program TR Token nantinya. Teman-teman bisa dapatkan dari platform Metaverse nantinya. Nah, bagaimana caranya ketika teman-teman ingin cepat mendapatkan NFT royalty? Oke, ini adalah bagian dari investor level. Ketika memang kedepannya NFT ini sangat menarik, NFT ini terbukti menghasilkan, NFT ini nilainya tumbuh di OpenSea dan di market lain, maka ini memungkinkan menarik investor level. Cara tercepatnya yaitu dengan cara ini. Teman-teman harus membeli 5 level dan juga membeli tier level paket lengkap sebesar 7 level. Berapa modal yang dikeluarkan? Cukup besar, ya. 2.605.000 ditambah 209.725.000. Ini harga estimasinya. Harga utamanya atau harga fixnya adalah 155 die dan siapkan 5 tick. Untuk universe-nya itu 12.700 die stabil coin atau dolar dan siapkan 7 matic. Kalau diakumulasi totalnya untuk mendapatkan cara cepat, ya, NFT royalty level 1 itu modalnya 212.330 harga estimasinya. Dengan mengaktifkan 5 level di tekstil matrik dan 7 level di universe, apa yang teman-teman dapatkan? Ini yang teman-teman dapatkan, aset-aset ini. Teman-teman akan mendapatkan 1 jas NFT pertama dulu. Teman-teman akan mendapatkan 155 TR token. Teman-teman akan mendapatkan 1.765 Porsquin. Kemudian teman-teman akan mendapatkan 6.350 token energi. Token energi ini bisa dipompa ke jas NFT dan dapatkan 1 NFT level 1. Sisanya teman-teman akan mendapatkan jas NFT dengan energi 2.850. Jelas, teman-teman akan mendapatkan sistemnya. Teman-teman akan mendapatkan asetnya. Ini adalah langkah yang cepat untuk mendapatkan semua dari elemen Metaverse ekosistem. Sistem matrik tekstil dapat, universe dapat, matrik sistem universe dapat, aset-asetnya kita dapat. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan cara cepat NFT royalty, ya, dengan membeli di market NFT nantinya. Bisa di OpenSea, di internal, ya. Dengan biaya itu ditentukan oleh market. Jadi tidak bisa kita tentukan saat ini. Mungkin saat ini harganya 400 die stabil coin atau 400 matic, ya. Mungkin kedepannya akan lebih, mungkin juga akan menurun. Ya, biayanya ditentukan oleh market. Tapi perlu dipahami ketika teman-teman menargetkan NFT royalty melalui market, teman-teman, pertama kemungkinan harganya akan mahal. Kemudian potensial palsu atau salah beli dan risiko-risiko lain, ya. Ada kerugian potensi dari program aset lain, ya, jika membeli di market. Nah, jadi dalam hal ini ada kerugian, ya, potensi dari program, ya, salah beli seperti itu. Nah, dalam hal ini pastinya teman-teman dengan membeli di market OpenSea, teman-teman tidak mendapatkan ini. Teman-teman tidak mendapatkan sistem matrik universe, tidak mendapatkan tekstil matrik, TR token nggak dapat, Porsquin nggak dapat, dan token energi pastinya nggak dapat. Ya, jadi artinya ada kerugiannya di sini ketika kita membeli NFT melalui market. Oke. Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa Metaverse uang utamanya adalah di bisnisnya, di sistem bisnisnya, universe dan tekstil matrik.
Yang lainnya adalah bonus, cashback. Oke. Nah, kemudian proses membangun bisnis untuk mendapatkan percepatan bonus dan program, ya, dan proses mendapatkan NFT royalty. Level 1 aktivator dengan modal minim. Metaverse adalah bisnis yang perlu pendekatan. Teman-teman, di bisnis apapun pada dasarnya kita wajib membangun. Di usaha apapun yang teman-teman geluti, pada dasarnya teman-teman wajib membangun. Itu adalah mindset penting yang harus dipahami seorang pebisnis. Kami berharap di Power Team semua orang mindsetnya adalah bisnis, bukan spekulasi, ya, bukan pendapatan instan. Karena pada dasarnya spekulasi, pendapatan instan itu tidak akan membawa kita ke perubahan. Percayalah, tidak akan pernah membawa kita ke perubahan. Ya minim-minim atau secara kebetulan atau keberuntungan, ya teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan tidak akan membawa kita ke level berikutnya, tidak akan meningkatkan kapasitas perubahan besar-besaran dalam hal finansial. Teman-teman memasukkan sejumlah dana, anggaplah 10 juta. Teman-teman mendapatkan keuntungan misalnya 200%, keuntungannya hanya 10 juta. Bagaimana dengan 10 juta dengan keuntungan 200, 300, 400%, ingin merubah kapasitas kita, meningkatkan taraf hidup kita? Nggak bisa. Satu-satunya jalan, teman-teman harus membangun. Baik usaha, baik bisnis, pasti harus membangun. Karena kita ingin perubahan, kita ingin mendapatkan ribuan bahkan jutaan persen dari modal utama yang pertama kita keluarkan. Itu adalah mindset penting di dalam sebuah bisnis. Menariknya, Metaverse sistemnya ini tahan. Kegagalan di Metaverse sangat tidak memungkinkan disebabkan oleh sistem. Ya, sangat tidak memungkinkan. Kebanyakan orang berbisnis, ya, kegagalan itu terjadi karena sistemnya. Contohnya sistemnya berhenti, sistemnya tidak bisa diakses. Di Metaverse itu sangat tidak memungkinkan, bahkan tidak ada risiko di dalam sistem Metaverse. Ketika kegagalan terjadi, artinya itu karena faktor dari pelakunya, ya, karena orang tersebut yang mungkin salah mengembangkan, salah pemahamannya tentang proyek ini. Nah, teman-teman bisa memulai dengan modal level 1, 100 ribuan. Bisa teman-teman mengembangkan, memasarkan tekstil matrik, ya. Kemudian berkembanglah dan pada akhirnya meningkatkan level 2. Teman-teman sudah mempunyai produk 2 level di minggu ketiga misalnya. Kemudian di minggu keempat teman-teman sudah memasarkan 2 level dan pada akhirnya meningkat. 6 bulan berikutnya teman-teman sudah memiliki 6 level di tekstil matrik, ya. Bulan berikutnya lagi teman-teman meningkatkan level di level universe-nya. Dan pada akhirnya kita juga menuju level dan sesuai dengan target mendapatkan aset-aset ini. Dan menariknya, pendapatan dari pemasaran program dimulai dari level berapapun, itu pendapatannya unlimited. Semakin baik pemahaman, semakin baik promosinya, semakin baik dalam hal edukasinya, mengembangkannya, maka semakin besar pendapatannya, unlimited. Nah, ini adalah uang besarnya di sini, di pemasaran programnya. Gak masalah kita sekarang mempunyai level 5. Dengan level 5 artinya kita sudah mempunyai 5 produk, 5 sistem yang memungkinkan untuk kita bangun menuju level 12, menuju tier 9. Gak ada masalah teman-teman saat ini mempunyai tier 1. Dan pada akhirnya ketika itu dikembangkan, dipasarkan, dipromosikan, diinformasikan juga akan menuju di tier 9. Uangnya dari mana? Dari modal utama, modal pertama. Nah, itu adalah pengembangan, cara cerdas. Ya, kenapa? Dengan cara seperti ini kita mengembangkan, kita juga ikut bertumbuh. Ya, dibanding kita mengambil jalan pintas, membeli di OpenSea, mengeluarkan sejumlah uang besar di cara yang tercepatnya. Tapi dari sisi sistem, dari sisi operasional, dalam sisi operasi menu, kabinet yang ada di Metaverse, kita tidak familiar. Ketika ada orang bertanya tentang Metaverse, kita juga tidak bisa menjawab. Tapi bayangkan ketika teman-teman melalui proses.
teman-teman akan semakin terlatih, semakin memegang kendali di dalam proyek ini. Mungkin saat ini belum maksimal, tapi yakinlah Metaverse ada masa depannya karena proyek ini digarap serius. Ya, Metaverse ekosistem adalah kumpulan dari banyak produk, banyak pengembangan Web3, DeFi project, tapi itu butuh proses, butuh waktu. Kita sudah maksimal di dalam 1 tahun, kita sudah mendapatkan 2 program, kita sudah mendapatkan aset NFT, kita sudah mendapatkan Forcecoin, TR token, SFCR token, elemen-elemennya, aset-asetnya itu sudah kita dapatkan. Tinggal beberapa aset yang belum difungsionalkan, maka itu akan kita dapatkan seiring pengembangan dari programmer atau development dari project ini. Oke. Nah, yang akan datang, teman-teman harus memahami sumber energi token akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi jangan hanya berpikir bahwa token energi hanya didapat dari universe. Token energi kita bisa dapatkan dari Metaverse. Kita akan bisa dapatkan, tidak menutup kemungkinan, dari tekstil ke depannya. Tidak menutup kemungkinan kita bisa beli di market. Ada marketplace-nya di project Metaverse. Tidak menutup kemungkinan ada banyak elemen lain yang memungkinkan kita mendapatkan energi token untuk memompa jas NFT. Itu harus dipahami betul-betul. Oke, untuk saat ini mendapatkan energi token dari program Universe. Kemudian TR token adalah token reward untuk mendapatkan Forcecoin dan produk tekstil lainnya. Oke. Kemudian ini akan nanti akan dikembangkan, teman-teman akan mendapatkan fungsional dari TR token. Kemudian marketplace NFT baik di OpenSea atau market internal itu juga akan ada. Kemudian juga nanti SFCR, SFC2 itu bisa digunakan ya saat ini tahap perbaikan. Jadi ini nanti saat ini lagi bug ya, programnya perlu didebug error, diperbaiki bugnya, dan kedepannya juga bisa digunakan kembali. Untuk saat ini penggunaan dari energi hanya dari token energi, belum bisa menggunakan SFC dan SFC2 ya. Jadi dihentikan dulu karena ada banyak juga SFC, SFC2 yang didapat dengan cara curang karena ada celah di dalam NFT atau program versi sebelumnya. Kemudian SFC, SFCR dan SFCR2 itu untuk energi ya. Jadi kedepannya ini juga bisa kita implementasikan untuk mengisi energi dengan sistem yang nanti akan dikembangkan. Ada proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan energi dari SFCR dan SFCR2. Nah, untuk saat ini distribusi bonus royalti NFT akan berlangsung ya dalam 6 tahap. Jadi distribusi ini tahap pertama itu juga sekalian menguji sistem distribusi smart kontraknya. Oke. Jadi tahap pertama distribusi mungkin di Power Team ya, tidak semuanya masuk di distribusi pertama. Mungkin ada beberapa orang masuk distribusi di tahap pertama, ada mungkin di tahap yang kedua, di tahap ketiga dan keenam. Jadi nanti ada petunjuk tentang itu. Pada dasarnya programnya sudah mulai diluncurkan. Mereka lagi uji, lagi mencoba, dan ketika tahap 1 mendistribusikan bonus royalti itu adalah distribusi pertama, dan itu juga masuk di dalam trial dalam hal untuk mengimplementasikan. Pasti di tahap pertama itu akan mengalami beberapa bug, error, dan mereka akan perbaiki dan masuk ke tahap yang kedua. Teman-teman harus memahami betul bahwa ini adalah proyek teknologi, ini adalah program ya, bukan seperti kita membagikan bonus ya, masukkan ke dalam program perbankan dan nanti akan ditransfer ke semua rekening, bukan seperti itu. Ini bermain dengan teknologi, ini bermain dengan algoritma program, kontrak pintar, yang mana programnya diluncurkan dan tidak bisa diedit dan dikendalikan lagi. Ketika program smart contract distribusi dividen bonus diluncurkan, sangat tidak memungkinkan untuk diedit kembali ya. Dalam hal ini pastinya ada uji tes berlapis dan kita harus sabar menunggu itu untuk kepentingan bisnis jangka panjang, untuk aset jangka panjang. Oke.
Nah, itu adalah informasi yang perlu kita pahami bersama-sama tentang NFT. Bukan NFT-nya yang kita pasarkan. Itu yang paling penting. Tapi programnya, dari mana NFT itu bisa ada? NFT didistribusikan dari program utamanya, yaitu pemasaran program aset. Oke. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse. Kami akan selalu ada, kami akan selalu terhubung. Ya, kami akan terus mengembangkan bisnis ini karena kami tahu masa depan, karena kami paham tentang proyek ini. Ya, Power Team Indonesia menyediakan semuanya dalam hal materi. YouTube channelnya ada akademinya, ada Telegram grup saluran pemasarannya, Facebook grup saluran pemasarannya, WhatsApp grup akademinya, dan banyak lagi yang akan kita tingkatkan. Dan semoga semuanya berjalan lancar, semuanya mendapatkan manfaat, selalu termotivasi, dan pastinya proyek ini adalah proyek positif. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sebuah energi baru, pemahaman baru untuk nilai jual proyek Metaverse. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan nanti akan dibantu oleh tim leader Power Team dan saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Oke Bang, terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih Pak Kensi atas presentasinya. Kita menunggu tanya jawab dari teman-teman yang ada di channel YouTube, Zoom maksud saya. Dan silakan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya izinkan untuk menyetel beberapa film. Kita dengarkan bersama dan selamat menyimak. The journey of our life is process of achieving goals. Feels like time is running very slow, but the truth is move so quickly. Where this journey will be at? Take back control. The future is in your hands. Look forward